Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bapak wabarakatuh. Guru hebat, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih karena Bapak Guru sudah bergabung dalam webinar yang kita laksanakan secara virtual pada pagi hari ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan sehingga kita dapat berkumpul secara virtual pada pagi hari ini. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili, yang terhormat Bapak Guru hebat yang telah bergabung pada webinar pada pagi hari ini, dan kami juga mengucapkan selamat bergabung bagi Bapak Ibu yang berasal dari Kecamatan Lupat Utara, Bandar Laksamana, Batin Solapan, Talang Mandau, dan Kecamatan Mandau. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai sambutan yang atau yang mewakili. Hari ini baik, sepertinya Ibu Irma lagi ada gangguan koneksi. Baik, kita limpahkan kepada Ibu Ernita, kepada Ibu dipersilakan. Oke, baiklah Bapak Ibu, mungkin karena ada gangguan koneksi, Bapak Kepala Sekolah yang mewakili belum bisa menyampaikan sepatah dua katanya. Baik, kita langsung saja masuk ke acara intinya, yaitu pemberian informasi atau bimbingan oleh Bapak Calon Guru Penggerak, yaitu Bapak Firdaus SPD. Kepada Bapak dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Ulfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Bapak Ibu Guru semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami calon guru penggerak dari SMP Negeri 9 Mandau untuk berbagi sedikit pengalaman dan ilmu yang telah kami dapatkan selama menjalani pendidikan guru penggerak beberapa minggu belakangan ini. Di sini tujuan kami adalah untuk mengimbaskan bagaimana berbagi praktik baik, bagaimana berbagi pengalaman baik, sehingga Bapak Ibu yang lain juga bisa mendapatkan informasi yang telah pernah kami dapatkan selama mengikuti pendidikan guru penggerak ini. Oke, baiklah Bapak Ibu, kita langsung share screen saja.
Bagaimana? Apakah sudah terjelas di sana, Bapak Ibu? Sudah, Pak. Jelas ya. Oke, perkenalkan nama saya Firdaus SPD, calon guru penggerak angkatan 6 dari SMP Negeri 9 Mandau, Kabupaten Bengkalis. Nah, di sini kita akan memaparkan tentang materi budaya positif, yaitu penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Nah, sebelumnya kita harus memahami terlebih dahulu tentang filosofi pendidikan. Apa itu filosofi pendidikan? Ya, menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan dari pendidikan itu adalah untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Di sini Ki Hajar Dewantara menegaskan bahwa dalam pendidikan hendaknya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya, sehingga pendidikan itu tidak bersifat statis tetapi bersifat dinamis. Di sini Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwasannya anak-anak itu sebenarnya terlahir dengan karakteristik, kemampuan dan sifat masing-masing. Jadi antara anak satu dengan anak yang lain itu terlahir berbeda. Sebagai seorang guru, hendaknya kita juga bisa memahami bahwasanya setiap anak itu terlahir berbeda dan kita harus memperlakukan dengan cara yang berbeda. Nah, kodrat alam di sini maksudnya adalah anak itu terlahir dengan kemampuan yang berbeda-beda, sehingga guru harus melaksanakan pembelajaran sesuai dengan minat dan bakat yang ada pada anak. Namun tidak bisa kita tutup juga dengan kodrat zamannya. Anak memiliki kodrat alam, sementara zaman selalu berkembang. Kalau kita terapkan dengan gaya belajar yang itu saja, sehingga kita sebagai seorang guru tidak bisa mengikuti perkembangan zaman. Maka oleh sebab itu kita sebagai pendidik juga harus menyesuaikan gaya belajar anak sesuai dengan kodrat zaman yang ada pada masa anak tersebut. Ki Hajar Dewantara pernah menciptakan trilogi pendidikan, ya. Di sana ada Ingarso Sungtulodo, yaitu guru mampu menjadi suri tauladan. Kemudian Ingmadia Mangunkarso, guru di tengah kesibukannya juga harus mampu membangkitkan atau menggugah semangat pada anak. Dan yang ketiga, Keduri Handayani, guru mampu memberi dorongan kepada murid. Nah, trilogi pendidikan ini hendaknya kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam pembelajaran di lingkungan sekolah kita. Oke, Bapak Ibu, hebat. Hari ini kita akan membahas mengenai budaya positif. Apa saja itu budaya positif itu? Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, serta restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Yang kelima, 5 posisi kontrol, dan yang keenam, segitiga restitusi. Dr. William Glasser dalam kontrol teorinya untuk meluruskan beberapa miskonsepsi tentang kontrol yang terjadi pada kita sebagai seorang guru yang selama ini kita beranggapan bahwasanya apa yang kita anggap itu benar, ternyata sesuatu yang kita anggap benar itu belum tentu benar menurut teori yang sebenarnya. Nah, ilusi yang ada pada diri kita sebagai seorang guru itu, yang pertama, kita beranggapan bahwa guru itu dapat mengontrol murid. Jadi kita itu sebagai guru itu bisa mengontrol murid. Itu adalah miskonsepsi menurut Dr. William. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik itu dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Itu salah ya Bapak Ibu ya.
Dan yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini yang sering kita laksanakan sebagai seorang guru di lingkungan pembelajaran. Kita sebagai seorang guru merasa memiliki kuasa, kita segala-galanya, kita hebat sehingga kita bisa berkehendak sesuka hati kita kepada peserta didik kita. Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya adalah perubahan paradigma. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku kita. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Nah, ubahlah bagaimana kita melihat dunia, bagaimana kita berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma kita, skema, pemahaman, dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas dengan yang sebenarnya. Nah, berikut adalah tabel tentang stimulus respon dan teori kontrol. Nah, nanti kita bandingkan Bapak Ibu, kita ini berada di posisi yang mana sebenarnya. Nah, realitas kebutuhan kita sama. Di dalam konsep kita begitu ya Bapak Ibu ya. Kebutuhan kita sama. Padahal di teori kontrolnya, kebutuhan kita itu tidak sama. Kebutuhan kita itu berbeda. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Di dalam pemikiran kita berpikir semua orang melihat hal yang sama. Padahal setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda menurut teori kontrol yang sebenarnya. Yang ketiga, mencoba mengubah agar orang berpandangan yang sama seperti kita. Sementara menurut teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita tidak bisa memaksakan orang lain sesuai dengan kehendak kita. Selanjutnya, berperilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, jadi selama ini kan kita berpikir misalnya seperti seorang anak itu dia melakukan kesalahan, kita langsung menjudge dia, oh kamu ini salah, kamu ini jahat. Padahal sebenarnya perilaku buruk itu pasti didasari oleh hal-hal yang mungkin ada alasan tertentu. Nah, bagaimana teori kontrolnya? Nah, teori kontrolnya adalah semua perilaku itu pasti memiliki tujuan dan alasan. Jadi anak-anak itu membuat kesalahan, melakukan kesalahan itu kita harus memahami terlebih dahulu kenapa anak tersebut melakukan kesalahan tersebut. Jadi itulah perbedaan antara stimulus respon dengan teori kontrolnya. Selanjutnya, dalam stimulus respon orang lain bisa mengontrol saya. Itu yang ada di stimulus respon. Pada teori kontrol itu berbeda Bapak Ibu. Yang bisa mengontrol diri kita itu adalah kita sendiri. Kita tidak bisa sebenarnya itu dikontrol oleh orang lain. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Nah, ini konsep yang salah juga nih. Sebenarnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Dan seterusnya ya. Jadi pola pikir atau paradigma yang ada sekarang harus kita rubah mulai dari hal-hal yang kecil. Nah, selanjutnya kita masuk kepada makna kata disiplin. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak kita? Nah, apa yang terlintas di pikiran kita? Aturan, Pak. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin itu dengan apa? Tata tertib, ya, teratur, kepatuhan, ya, kemudian pokoknya teraturlah, tunduk terhadap aturan-aturan yang ada, ya. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Jadi kalau kita melanggar kedisiplinan langsung dihukum. Ya, selama ini kan konsepnya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Setiap anak-anak yang melanggar disiplin kita harus hukum ya. Nah, padahal itu sesungguhnya berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir. Dan tidak boleh ya Bapak Ibu ya, boleh saja. Cuman itu adalah alternatif terakhir, dan kalau tidak perlu nggak usah digunakan sama sekali. Ya Pak Ibu ya, kita lanjut. Disiplin adalah rasa ketaatan dan kepatuhan terhadap nilai-nilai yang dipercaya dan menjadi tanggung jawabnya. Dengan kata lain, disiplin adalah rasa kepatuhan terhadap aturan atau pengawasan dan pengendalian. Disiplin adalah upaya untuk memberikan suatu objek rasa nilai atau obsesi untuk menaati aturan. Menurut Ki Hajar Dewantara, untuk menjadi seorang murid atau pengikut,
seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tersebut, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Nah, di sini harapan kita berharap semua siswa kita itu disiplin. Namun selama ini kan kita beranggapan disiplin itu adalah anak-anak yang mengikuti peraturan yang sesuai yang telah ada di sekolah. Nah, padahal belum tentu semua anak itu melakukan disiplin itu sesuai dengan ini apa ini, untuk apa ini, nah gitu ya. Jadi mereka hanya mengikuti aturan yang ada saja. Padahal anak-anak itu seharusnya bisa berdisiplin, harusnya dari dirinya sendiri, yaitu dari motivasi intrinsik dari dalam dirinya, bukan karena paksaan, bukan karena oh nanti saya harus berdisiplin supaya saya tidak kena hukum. Jadi konsep-konsep yang seperti itu hendaknya kita tanamkan kepada anak didik kita, supaya dia bisa disiplin karena dari dalam dirinya, karena keinginan dia sendiri. Di sini Bapak Ibu, sebenarnya nilai kebajikan itu ada banyak. Di sini bisa kita rumuskan ada 40 nilai-nilai kebajikan yang harus dimiliki oleh kita sebagai seorang guru dan siswa sebagai pembelajar. Yang pertama, nilai-nilai kebajikan yang harus kita miliki itu adalah peduli, ya Bapak Ibu ya. Kita harus memiliki kepedulian, kemudian keterus-terangan, kebersihan, komitmen, belas kasih, percaya diri, bertujuan, tenggang rasa, gotong royong, rajin, keberanian, kesantunan, kreatif, semangat, kedermawanan, kejujuran, harga diri, integritas, kebahagiaan, keadilan, baik hati, kesetiaan, berprinsip, bersahaja, keteraturan, kedamaian, rasa hormat, tanggung jawab, pengabdian, bijaksana, bersyukur, toleransi, percaya, lurus hati, ketegasan, pengertian, dan segala macam. Nah, nilai-nilai kebajikan ini yang sudah kita sepakati bersama hendaknya harus terpatri di dalam diri siswa dan terpatri di dalam diri kita sebagai seorang pendidik. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Jadi manusia melakukan sesuatu itu dilandaskan oleh 3 poin. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ya. Jadi kadang-kadang manusia itu melakukan sesuatu itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah Bapak Ibu ya. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Paling dasar. Biasanya orang yang memotivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Kemudian sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis, maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Bila mereka melakukannya, tindakan tersebut, motivasi ini bersifat eksternal. Artinya, misalnya begini, kita sebagai seorang guru itu datang tepat waktu itu karena untuk orang lain, ya, mungkin untuk kepala sekolah biar dipandang disiplin oleh kepala sekolah. Maka motivasi yang muncul itu sebenarnya bukan dari dalam diri kita. Kita datang tepat waktu itu adalah untuk biar dianggap disiplin oleh kepala sekolah. Itulah kira-kira contohnya gitu ya. Nah, sebenarnya seharusnya kita datang tepat waktu itu hendaknya hendaknya muncul dari dalam diri kita. Kita misalnya datang tepat waktu karena kalau saya datang terlambat nanti anak-anak saya bisa rugi waktunya dalam belajar, misalnya begitu. Jadi muncul kesadaran seperti itu yang diharapkan di dalam motivasi perilaku manusia yang sebenarnya. Dan banyak lagi hal contoh lain yang bersifat karena orang lain, bukan dari dalam dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, motivasi perilaku manusia yaitu untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Nah, ini masih lumayan Bapak Ibu. Ya, satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Jadi di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Misalnya, untuk apa saya melakukan ini? Ya,
Apa saya melakukan ini? Apa yang bisa saya dapatkan dari saya melakukan ini? Atau jika saya melakukan ini, kira-kira saya dianggap hebat nggak oleh orang lain? Jadi motivasi pelaku yang seperti ini masih lumayan satu tingkat di atas yang tadi. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting. Dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas yang menurut mereka berkualitas. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan, imbalan, dan lain-lain. Jadi ini motivasi perilaku manusia yang kedua. Oke. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia itu adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Seperti yang telah saya paparkan pada nomor 2 tadi. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif. Motivasi berlakunya bersifat internal, bukan eksternal. Jadi ini Bapak Ibu yang saya sampaikan tadi. Orang memiliki motivasi perilaku manusia yang ketiga ini adalah di tingkat yang terbaik. Karena mereka melakukan sesuatu itu bukan karena orang lain, namun dia melakukan sesuatu adalah motivasi yang ada dari dalam dirinya sendiri. Mereka paham nilai-nilai yang ada pada diri mereka. Mereka mengerjakan atau melaksanakan sesuatu itu tidak karena paksaan atau karena ingin mendapatkan imbalan dari orang lain. Muncul dari murni dari keinginan hatinya. Misalnya jika saya terlambat, jika saya tidak masuk kelas, maka anak saya akan rugi. Konsepnya seperti itu Bapak Ibu. Berbeda dengan orang yang pada poin 1 dan 2 tadi, jika saya tidak masuk kelas, saya akan dimarahi oleh kepala sekolah. Kira-kira begitu. Nah, kita akan masuk pada sesi selanjutnya yaitu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini sering kita alami dan kita laksanakan di dalam pembelajaran. Kita sebagai seorang guru sering nih dihadapkan dengan hukuman, dengan konsekuensi, dan restitusi. Nah, baiklah, akan kita bahas satu persatu Bapak Ibu. Apa itu hukuman? Hukuman adalah sebuah cara untuk mengarahkan sebuah tingkah laku agar sesuai dengan tingkah laku yang berlaku secara umum, yang dianggap benar oleh semua orang. Ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau saya melakukan itu, oh ini menurut orang lain benar ini, ya secara umum. Dalam hal ini hukuman diberikan ketika sebuah tingkah laku yang tidak diharapkan ditampilkan oleh orang yang bersangkutan atau orang yang bersangkutan tidak memberikan respon. Gangguan lagi nampaknya ya? Ya Bu, sepertinya. Coba suruh login ulang aja lagi tuh Bu. Posisinya Pak Firdaus di rumah ya. Kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka
sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka sendiri dan membantu mereka berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Jadi begini ya Bapak Ibu ya. Jadi restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Selama ini kita pasti pernah melakukan yang namanya kalau seandainya anak melakukan kesalahan itu langsung kita kasih tindakan hukuman. Nah, sebelumnya kita harus terlebih dahulu memahami kenapa mereka melakukan hal tersebut. Karena sesuatu tindakan yang dilakukan oleh siswa itu pasti memiliki alasan tersendiri. Maka kita sebagai seorang guru harus bisa memahami mengapa mereka melakukan kegiatan tersebut. Nah, bagaimana langkah-langkah restitusi ini nanti akan kita bahas pada slide berikutnya. Oke, baiklah Bapak Ibu, kita akan bermain kuis. Nah, setelah membaca bagan tentang perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi, maka isilah bagan di bawah ini kira-kira bila seorang guru atau orang tua melakukan tindakan yang dinyatakan pada kolom kiri apakah tindakan tersebut sebuah hukuman atau konsekuensi. Izin Pak Firdaus, Iya, ya Bu. slide-nya tidak terlihat. Tidak terlihat. Oke, Sudah terlihat Bapak Ibu? baru nampak Pak. Sudah Oke. Pak, sudah. Nah, kita akan coba main quiz Bapak Ibu ya. Kita akan membedakan apa yang membedakan hukuman dengan konsekuensi ya Bapak Ibu ya. Nah, ini konsep ini yang sering kita terjadi di sekolah ini. Yang pertama, mencatat 100 kali di buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi ya. Ayo, siapa yang pernah Bapak Ibu melakukan ini? Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah, ya kan? Oke, Saya pernah melakukan Pak, tapi pernah diperlakukan. pernah diperlakukan ya Pak Didit ya. Ya itu gaya mengajar kita zaman dulu memang seperti itu Pak Didit ya. Kita juga sering kena sapu ya Pak Didit ya. Oke, coba kita pahami Bapak Ibu, di sini kita akan membedakan antara sanksi atau konsekuensi dengan hukuman ya. Silakan Bapak Ibu pilih salah satu, cukup ditanya dalam hati saja. Kira-kira mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi itu merupakan hukumankah atau konsekuensikah? Silakan Bapak Ibu berpikir sejenak, nanti akan saya beri jawaban. Boleh jawab dah Pak. Boleh? Silakan, Bu. Kayaknya konsekuensi Pak. Konsekuensi, Bu. Oke. Kita coba ya, kita lihat ya, kira-kira jawabannya apa. Ya, benar ya. Jadi mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi itu merupakan konsekuensi. Ya. Nanti kita akan lebih memahami apa sih yang membedakan antara hukuman dan konsekuensi pada slide selanjutnya. Oke, untuk pertanyaan atau kuis yang kedua. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ayo Bapak Ibu. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Ya, silakan Bu. Hukuman Pak. Hukuman. Oke, kita lihat ya. Ya. Ops, benar sekali ya. Jadi mengelilingi lapangan basket itu merupakan hukuman ya. Oke, untuk kuis yang ketiga. Membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Ada Bapak Ibu yang mau jawab? Oke. Oke, kita jawab aja ya. Ada Bapak Ibu? Ya, silakan. Apa
apakah membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis itu merupakan hukuman atau konsekuensi? Silakan Bapak Ibu. Konsekuensi, Pak. Konsekuensi, baik. Coba cek. Iya, benar sekali ya. Jadi membersihkan coretan itu yang dibuat di meja itu merupakan konsekuensi, bukan hukuman ya. Oke, selanjutnya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Ibu. Ya, disuruh push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini berlaku pada masa pandemi ini ya Bapak Ibu ya. Ayo, kira-kira ini konsekuensi atau hukuman nih Bapak Ibu? Ya, silakan. Hukuman, Pak. Hukuman. Ayo, kita coba ya. Hukuman. Iya, benar sekali Bu. Jadi meminta murid untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker itu tidak ada kaitannya ya Bapak Ibu ya. Pakai masker dengan push up itu tidak ada kaitannya. Ya. Oke. Nah, kita akan bahas apa sih sebetulnya hukuman dan apa sih itu konsekuensi yang tadi masih ngambang di dalam pikiran kita. Nah, sekarang kita akan coba memberikan contoh yang lebih real, yang lebih nyata sehingga kita bisa memahami ada apa sih perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Yang selama ini kita anggap sama aja nih. Hukuman, konsekuensi itu sama. Kalau kamu melanggar peraturan, kamu dihukum. Kalau kamu melanggar peraturan, kamu mendapatkan konsekuensi. Nah, baiklah Bapak Ibu. Untuk memahaminya, saya akan mencoba memberikan cerita sebagai berikut. Ya, contoh ya. Seorang ayah membelikan es krim untuk anaknya. Ya, kemudian anaknya itu menumpahkan es krimnya di lantai. Sang ayah meminta si anak membersihkan es krim yang di lantai itu dengan lap atau tisu. Nah, hal yang dilakukan oleh sang ayah tadi itu merupakan suatu konsekuensi karena anak tadi diajar untuk bertanggung jawab sehingga dengan melakukan kesalahan ia disuruh untuk memperbaiki kesalahannya. Nah, itu yang konsekuensi ya Bapak Ibu ya. Jadi jika anak melakukan kesalahan dengan konsekuensi dia akan tahu bagaimana cara memperbaiki kesalahan mereka. Es krim tumpah dilap, es krim tumpah dibersihkan. Itu merupakan suatu konsekuensi. Jadi konsekuensi itu adalah akibat langsung dari perbuatan yang baru saja ia lakukan. Ya Bapak Ibu ya. Nah, berbeda dengan hukuman. Nih contoh yang kedua. Namun setelah kejadian itu, ya tadi kan disuruhnya membersihkan lantai dengan lap atau tisu. Tapi kejadian selanjutnya, namun ayah itu kemudian mengatakan kamu tidak boleh makan es krim selama sebulan karena kamu telah menumpahkannya di lantai. Jadi ayah tadi dalam satu kejadian telah melaksanakan dua hal, yaitu pertama hukuman, yang satu konsekuensi. Nah, apa kata ayah? Ayah itu kemudian mengatakan kamu tidak boleh makan es krim nih selama 1 bulan karena kamu menumpahkannya di lantai. Tadi kamu makan sambil lari-lari, maka itu adalah sebuah hukuman karena kamu tidak ikut aturan. Karena makan itu harus duduk di rumah, ya, Bapak Ibu ya. Jadi itulah perbedaan apa sih bedanya hukuman dan konsekuensi. Oke, kita lanjut. Setelah kita memahami antara perbedaan antara hukuman dan konsekuensi, nah kita harus memahami juga hal yang selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Nah, mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Nah, ini miskonsepsi kita juga nih selama ini Bapak Ibu. Selama ini kita bahasanya peraturan kelas, ya. Peraturan kelas itu sesuatu yang sudah ada dan harus diikuti oleh anak-anak. Berbeda dengan keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas, kita membuat aturan itu bersama-sama dengan anak. Jadi misalnya begini Bapak Ibu. Oke anak-anak, kita akan masuk pada tahun ajaran belajar baru misalnya ya. Jadi apa sih yang akan kita bikin keyakinan di kelas kita misalnya? Kalau selama ini kan kita buat ini yang contoh sederhananya saja lah, misalnya di dalam kelas tidak boleh kita bikin peraturan kelas, tidak boleh coret-coret meja misalnya, ya. Itu kan kita yang mengatakan Bapak Ibu, ya, bukan anak-anak. Nah, kita harus memunculkan hal tersebut harus muncul dari anak-anak. Kalau anak-anak kita apa sih yang kita bikin keyakinan kelas ya? Apa sih yang tidak boleh kita lakukan di dalam kelas misalnya? Nanti akan ada tuh anak-anak, Pak, kita nggak boleh nggak boleh telat masuk Pak misalnya. Itu kan muncul dari mereka, kita tulis. Nah, itu keyakinan kelas Bapak Ibu.
Kalau selama ini kan enggak, siapa yang enggak boleh terlambat, enggak boleh enggak ngerjakan tugas, enggak boleh sering-sering permisi, ya. Enggak boleh lah, pokoknya banyak itu kan peraturan kelas yang telah dibuat oleh gurunya sendiri. Nah, berbeda dengan keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas itu aturan yang telah dibuat oleh mereka berdasarkan motivasi intrinsik dari dalam diri mereka sendiri. Ini bisa kita terapkan Bapak Ibu di dalam kelas. Kita bisa sebenarnya mungkin di dalam pikiran kita bisa nggak sih kita menerapkan budaya-budaya positif ini di lingkungan sekolah kita dengan kebiasaan-kebiasaan yang sudah membudaya selama ini, yang kebiasaan-kebiasaan pola-pola yang lama yang masih membekas dan sulit untuk kita rubah. Apakah itu bisa Bapak Ibu? Semua tergantung dari kerjasama kita dengan rekan sejawat, dengan tim di sekolah kita. Semuanya mau bekerja sama, mau melakukan perubahan, mau memajukan mau upgrade diri, mau belajar, mau melakukan perubahan besar, sehingga pola-pola mengajar yang lama sudah bisa kita modifikasi dengan mengikuti dengan filosofi pemikiran yang telah digagas oleh Bapak Pendidikan kita, yaitu Bapak Kiai Dewantara. Oke, selanjutnya seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna seperti yang saya paparkan tadi ya Bapak Ibu ya. Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Kalau guru yang menulis, yang membuat, itu mereka nggak akan paham. Tetapi kalau mereka yang menyebutkan, mereka akan paham karena muncul dari dalam dirinya. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut, apa tujuan utamanya, dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti saja. Oh, saya nggak boleh terlambat, tapi dia nggak tahu kenapa dia nggak boleh terlambat gitu ya. Nah, serangkaian mengikuti peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Tujuan guru itu baik, cuman mereka nggak paham. Tetapi kalau peraturan itu dibuat dari dalam dirinya, menjadi namanya keyakinan kelas. Oke, pembentukan keyakinan kelas itu yang pertama, keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua berupa pernyataan-pernyataan universal atau pernyataan yang umum. Yang ketiga senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi keyakinan kelas itu dibuat dalam bentuk positif. Misalnya, Pak, boleh nggak makan dalam kelas, Pak? Nah, itu bukan termasuk keyakinan kelas ya, Bapak Ibu ya. Nah, ya. Memang mereka bikin peraturan, tapi itu tidak dalam bentuk positif. Yang keempat, hendaknya tidak terlalu banyak, ya Bapak Ibu ya. Ini kan peraturan satu halaman lebar, tapi tidak dilaksanakan, ini percuma juga. Jadi hendaknya keyakinan kelas itu dibuat tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh warga kelas. Yang kelima, sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi jangan sampai kita bikin keyakinan kelas tapi tidak bisa kita terapkan di sana. Misalnya kita datang jam 6, ya kan? Kita bikin peraturan, bagus sih peraturannya, cuma apakah bisa diterapkan di lingkungan tersebut atau tidak? Nah, gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang keenam, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi. Ya, jangan sampai nanti keyakinan sudah dibuat, tapi yang menerapkannya hanya beberapa orang saja, ya. Dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan surat pendapat. Jadi harapannya pembuatan dari keyakinan kelas ini dilaksanakan dan dibuat dan dilaksanakan oleh seluruh warga kelas. Siapa warga kelas? Ya, siswa dan guru. Kemudian yang ketujuh, berusaha meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi ini tidak bersifat kaku ya Bapak Ibu ya. Jadi keyakinan kelas ini bisa kita rubah, kita sesuaikan dengan kondisi dan situasi yang ada. Selagi itu positif, kita boleh untuk melakukan peninjauan kembali, ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini menarik nih Bapak Ibu. 5 kebutuhan dasar manusia ya. Tanpa kita sadari, pada dasarnya kita membutuhkan 5 dasar ini, ya Bapak Ibu ya. Nah, apa saja yang kita butuhkan? Yaitu yang pertama, kebutuhan dasar bertahan hidup, ya. Apa sih misalnya contohnya? Itu yang seperti kita butuh tempat tinggal, kemudian butuh makan,
butuh kesehatan itu merupakan kebutuhan dasar dari manusia ya Bapak Ibu ya. Yang kedua, kebutuhan untuk diterima. Nah, ini bersifat psikologis, seperti misalnya mendapatkan cinta dan kasih sayang dari orang sekitar. Ya. Kemudian yang ketiga, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Jadi pasti pernah kita mengalami ini. Kita secara tidak langsung butuh ini saya harus melakukan ini, saya harus ini ya gitu Bapak Ibu ya. Jadi itu adalah kebutuhan dasar manusia yang sedikit banyaknya pasti pernah dialami oleh manusia. Ini berhubungan dengan kekuatan untuk dapat mencapai sesuatu, menjadi kompeten dan dianggap berharga. Misalnya di luar sana mungkin ada orang misalnya bergaya hidup mewah mungkin biar dianggap hebat oleh lingkungan sekitarnya. Nah itu termasuk kebutuhan dasar manusia. Kemudian yang keempat yaitu kebutuhan akan pilihan. Nah kebutuhan akan kemandirian dalam menentukan pilihan ya. Di dalam contoh saja misal Bapak Ibu nih yang sering shopping ini, misalnya ada 5 baju misalnya ya, kita itu memiliki kemampuan Bapak Ibu untuk memilih mana yang bagus. Nah, misalnya apakah bagus semuanya atau bagus salah satu tergantung kemampuan kita untuk membelinya. Nah kebutuhan akan pilihan itu juga merupakan kebutuhan dasar pada manusia. Kemudian yang kelima, yang terakhir, yaitu kebutuhan untuk merasa senang. Ya Bapak Ibu ya, ini yang paling penting bagi kita untuk menjaga kesehatan kita. Jadi kita butuh tertawa, kita butuh melakukan aktivitas yang menyenangkan, misalnya hobi ya, kita melaksanakan hobi. Pokoknya hal-hal menyanyi dan segala macam lah yang kita anggap bisa membuat kita senang. Nah, itulah Bapak Ibu 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu yang pertama kebutuhan bertahan hidup, kemudian untuk diterima di lingkungan, kemudian pengakuan atas kemampuan yang kita capai, kemudian kebutuhan akan pilihan, dan yang terakhir yaitu kebutuhan untuk merasa senang. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, sebagai seorang guru juga kita harus, ini Bapak Ibu, kita terjebak di dalam 5 posisi kontrol manusia selama ini. Ya, terutama kita sebagai tenaga pendidik ya Bapak Ibu ya. Kita terjebak di dalam 5 posisi kontrol manusia. Oke? Nah, kira-kira ya, kita tanya diri masing-masing Bapak Ibu, apakah kita masuk di dalam poin yang mana nih? Salah satunya kah? Atau ada 2 poin kah? Nah, kita bahas satu persatu ya Bapak Ibu ya. Nah, ada 5 posisi kontrol manusia. Yang pertama sebagai seorang penghukum. Yang kedua sebagai seorang pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Nah, coba kita bahas satu persatu ya Bapak Ibu ya. Seorang penghukum biasanya menggunakan hukuman fisik verbal ya. Guru posisi penghukum ini berkata misalnya, patuhi aturan saya, atau awas kalau kamu tidak melakukannya. Kalau kamu salah, kalau kamu melakukan, kamu akan mendapatkan ini misalnya. Nah, kalau gaya belajar yang seperti ini, kalau kamu tidak bikin PR, kamu kena hukum. Kalau kamu tidak mematuhi aturan, keluar kelas misalnya. Nah, kalau gaya belajar yang seperti ini, Bapak Ibu, merupakan tipe gaya belajar guru tipe penghukum. Ya, Bapak Ibu ya. Kemudian, ada juga tipe guru yang posisi kontrol yang kedua itu adalah pembuat rasa bersalah. Nah, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, ya, lebih lembut, menekan, ya Bapak Ibu ya. Biasanya akan membuat orang lain merasa tidak nyaman, merasa bersalah, rendah diri. Misalnya begini ya, Bapak sangat kecewa sekali dengan kamu, ya. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Ini menurut kita benar ya Bapak Ibu ya selama ini ya. Kamu janganlah malas-malas belajar, nanti kasihan orang tua kamu udah capek-capek cari uang misalnya. Ini sering sekali kita laksanakan ini. Ini tipe guru yang pembuat rasa bersalah. Harapannya apa? Harapannya kita bisa, anak-anak itu bisa berubah. Ya, selama ini konsepnya kan seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut. Yang ketiga, tipe guru sebagai seorang teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti muridnya. Dia tidak akan main tangan, tidak akan hukuman secara fisik atau secara verbal, enggak. Kalau tipe guru gaya teman ini, namun akan tetap berupaya mengontrol muridnya melalui persuasi. Ya misalnya beginilah,
ayo bantulah demi Bapak ya, bantulah ya. Misalnya begitu ya Bu ya. Ya sudah kali ini aja tidak apa-apa, nanti misalnya Bapak bantu bereskan. Misalnya meja berantakan pulang sekolah misalnya, meja berantakan. Ayolah anak-anak, jangan bikin berantakan mejanya. Ayo bantulah Bapak, ini kan kelas berantakan nih ya gitu ya. Namun anak-anak tetap tidak melaksanakan, ya udahlah, biar Bapak aja yang bereskan. Tapi besok harus rapi lagi ya. Nah, kira-kira begitu. Nah, itu tipe guru teman. Dia tidak menghukum, tetapi dia tetap mengontrol muridnya melalui persuasi. Kemudian yang tipe yang keempat yaitu pemantau. Ya, seorang pemantau sangat mengandalkan stiker, perhitungan, catatan, dan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Misalnya, apa yang kamu telah lakukan, ya, sanksi atau konsekuensi, misalnya. Jadi walaupun dia mengontrol, dia tetap misalnya pergi, Bapak permisi sebentar ya, tidak ada yang ribut ya, misalnya. Siapa yang ribut, tolong catat, si A mencatat misalnya. Nah, gitu ya Bapak Ibu ya, kira-kira tipe guru yang seperti itu. Walaupun dia tidak sedang berhalangan tidak mengajar, tapi dia tetap mengontrol siswanya gitu ya. Harapannya kan tidak seperti itu. Misalnya kalau guru itu berhalangan, ya tidak ada guru siswanya tetap tenang di dalam kelas. Ya walaupun sulit, tapi harapannya kan seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini yang kelima, posisi kontrol manusia yaitu guru sebagai manajer. Ya. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan muridnya, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri, apa yang kita yakini, apa yang kamu yang meyakinkannya, dan sebagainya. Nah, di sini kita jika ada siswa melakukan kesalahan, kita tidak langsung menjudge kamu orang jahat, kamu telah melakukan kesalahan, kamu tidak akan pernah bisa mengubah. Ya, tidak begitu ya Bapak Ibu ya. Di posisi ini kita mengkombinasikan beberapa posisi kontrol yang lain ya. Misalnya seperti kita bisa menjadi teman bagi siswa kita, kemudian kita menyentuh hati mereka, misalnya, nah kenapa kamu terlambat tadi ya. Kita jangan langsung kamu terlambat hukum, tidak begitu ya Bapak Ibu ya. Kita harus menanya dulu dari hati ke hati mereka, kenapa kamu terlambat. Bisa jadi misalnya nih, ban sepeda motor yang mengantarnya, ibunya mengantar bocor misalnya, kan bisa saja itu. Jadi kita harus menanya terlebih dahulu. Nah, posisi yang seperti ini adalah posisi guru sebagai manajer. Oke, selanjutnya. Oke Bapak Ibu, selanjutnya kita masuk kepada segitiga restitusi. Nah, apa itu segitiga restitusi? Ya. Segitiga restitusi itu adalah proses kita menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ya Bapak ya, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, tanpa mereka merasa saya ini orang yang tidak bisa diandalkan. Kira-kira begitu ya Bapak Ibu ya. Misalnya begini, saya sudah buat simulasinya, itu simulasi kasus misalnya seperti ini. Ada anak yang mengompas ya, apa bahasa Bapak Ibu itu, memalak lah ya, minta uang kawannya. Nah, kita sebagai seorang guru sering nih langsung apalagi di zaman dulu kita langsung tarik ke ruang ruang BK misalnya. Kita sebagai seorang guru langsung marah-marah gitu ya. Nah, kalau di dalam konsep segitiga restitusi tidak begitu Bapak Ibu. Jadi kita sebagai seorang guru tidak langsung mengambil kesimpulan kenapa mereka melakukan kesalahan tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat pada slide berikutnya. Oke, Bapak Ibu bisa perhatikan di sini adalah segitiga restitusi, bagaimana cara menangani siswa. Ya, Bapak Ibu ya, cara menangani siswa. Nah, ada 3 hal yang perlu dilaksanakan oleh guru jika siswanya memiliki masalah. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Itu yang barisan bawah, segitiga yang warna biru Bapak Ibu. Menstabilkan identitas. Kemudian selanjutnya adalah menanyakan keyakinan, yaitu garis biru, di atas garis biru yang miring ke kanan. Miring kanan. Kemudian setelah kita menanyakan keyakinan kelasnya adalah kita masuk kepada validasi tindakan yang salah. Ya Bu ya, misalnya begini,
Untuk menstabilkan identitasnya begini, misalnya anak itu melakukan kesalahan, kita mencoba untuk memasuki dunia mereka, kita coba menanyakan kepada mereka, nah tadi kamu kenapa pas kawannya misalnya begitu. Memang agak sulit Bapak Ibu, agak bertentangan sih dengan jiwa raga kita yang sudah membudaya selama ini. Kamu nih kurang ajar gini misalnya gitu ya. Jadi itu konsep yang itu harus kita rubah Bapak Ibu. Jadi kita tanyakan dulu kepada mereka, kita ajak cerita secara fakta. Nah, tadi Bapak kamu dengar kamu mempas kawannya misalnya gitu ya. Bapak juga pernah bandel loh gitu. Bapak dulu waktu sekolah itu nakal, lebih nakal daripada kamu dulu. Nah gitu ya Bu ya. Jadi kita stabilkan dulu. Jadi jangan mereka merasa tersisihkan dengan posisi mereka itu. Bapak dulu juga pernah bandel gitu. Tidak pernah nakal. Cuma Bapak nggak mau selamanya begitu. Nah, ada masanya kita tuh berubah ya. Tidak selamanya penjahat itu jadi penjahat. Jadi posisi yang seperti itu adalah menstabilkan identitas. Kita mencoba untuk memasuki dunia mereka. Kita tidak mencoba untuk kamu nih berbeda dengan saya gitu. Jadi tetapi di dalam menstabilkan identitas ini adalah kita mencoba kita sama dengan dia, dulu pernah seperti itu. Nah setelah kondisi siswa itu stabil, masuk kepada kita menanyakan keyakinan kelas ya, atau keyakinan diri juga boleh, tergantung situasi. Misalnya begini, kalau di sini kan keyakinan kelas ya Bapak Ibu ya, menanyakan keyakinan. Nah kamu sering itu ngompas-ngompas kawan. Sekarang nih Bapak tanya nih, apakah kamu akan seperti ini terus? Ya kan? Sampai kapan kamu akan seperti ini? Nah, kamu ingin menjadi seorang seperti apa nih di masa depan? Jika kamu melakukan seperti ini, gitu. Kita nanyakan keyakinan kepada mereka, ya. Nanti mereka akan menjawab, ya. Ya Pak, saya nggak mau selamanya begini. Nanti dia akan nanya apa? Saya akan berubah Pak, misalnya. Ya, tetapi tentu dengan cara-cara yang telah kita laksanakan pada tahap menstabilkan identitas. Nah, setelah kita menanyakan keyakinan mereka bahwasanya apa yang mereka lakukan itu salah, kemudian kita masuk pada tahap selanjutnya yaitu validasi tindakan yang salah. Ya, kita masuki lagi. Nah, kamu tadi ngompas temannya misalnya. Ini contoh aja nih Bapak Ibu ya, ini kan konsep saya aja. Bapak Ibu tentu lebih mahir di dalam hal yang seperti ini. Ya, kita punya gaya-gaya belajar yang berbeda. Oke, validasi tindakan yang salah, yang salahnya adalah misalnya gini. Kamu tadi kan ngompas kawannya kan? Ya, boleh tahu Bapak, kenapa kamu melakukan itu misalnya, ya kan? Apa Pak, misalnya kan? Saya lapar Pak. Nanti akan muncul tuh Bapak Ibu. Bisa jadi anak itu benar atau salah, tapi setidaknya kita lakukan langkah-langkah itu terlebih dahulu. Bisa jadi uang itu dibelikannya untuk rokok, misalnya kan bisa jadi kan ya Bapak ya. Tapi setidaknya kita sudah melaksanakan. Jika kita sudah melaksanakan tahapan 1 dan tahapan 2, itu kegiatan pada validasi tindakan yang salah ini biasanya anak-anak akan berkata jujur. Iya Pak, saya misalnya nggak dikasih jajan sama orang tua saya Pak. Atau orang tua saya tidak mampu, saya lapar. Nanti akan muncul tuh alasan-alasan begitu. Karena pada dasarnya Bapak Ibu, tidak mungkin manusia melakukan kesalahan tanpa ada alasannya. Ya, tidak mungkin. Ini yang perlu kita dasari, tidak mungkin manusia melakukan kesalahan tanpa ada alasannya. Kemudian ada cara yang lebih baik, yang efektif, yang dapat apa yang kamu butuhkan misalnya. Kalau nggak ada uang, apakah harus dengan cara mengompas gitu ya? Nah, itu yang perlu kita dekati. Nah, setelah kita melaksanakan 3 langkah segitiga restitusi ini, ya, menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan, validasi tindakan yang salah, nanti akan muncul terakhirnya kesadaran dari anak tersebut. Dengan cara-cara yang kita lakukan, nanti akan muncul kesadaran dari anak tersebut. Dengan cara-cara yang baik yang kita lakukan, dengan budaya positif yang kita laksanakan, maka anak tadi menyadari kesalahannya sendiri oleh dirinya sendiri, bukan karena guru tersebut, melainkan dari kesalahannya, melainkan adalah dari dalam dirinya sendiri. Jadi nggak zaman lagi tuh Bapak Ibu kita menganggap siswa itu robot yang bisa kita atur semau kita, ya Bapak Ibu ya. Jadi kita sebagai seorang guru itu hendaknya bisa seperti kita punya anak anak usia 2 tahun lah Ibu ya. Jadi kalau mereka, kita biarkan aja dia berjalan misalnya, kita cukup mengarahkan. Nah, kira-kira begitu Bapak Ibu, kita arahkan aja. Kita nggak bisa
kita tarik misalnya dia mau ngambil apa misalnya ngambil mainan, sementara kita tahan tangannya, dia nggak mau, dia maksa itu, dia akan tetap berontak. Tetapi kita cukup mengarahkan aja, kita arahkan kemana dia maunya, kita ikuti kemana maunya. Nah, tapi jangan pula mentang-mentang anak-anak itu kita tuntun, kita biarkan ikuti, dia mau ngambil api kan nggak mungkin juga ya Ibu ya. Jadi ini ngambil api baru kita belokkan, karena kita menganggap itu misalnya api atau pisau, kan nggak mungkin kita biarkan anak kita untuk megang itu, maka baru kita arahkan ke arah yang lain. Nah, jadi kita sebagai guru hanya seperti trilogi dari Kejadian Tera itu adalah sebagai pembimbing, pendorong, dan penuntun bagi anak, bukan sebagai pengontrol anak. Ya, jadi kita begitu ya Bapak Ibu ya. Nah ini tadi langkah-langkah segitiga restitusi. Ya, ini yang harus kita pahami nih Bapak Ibu, karena kita sebagai seorang guru sering sekali nih menemui, nggak pernah tuh di dalam 1 bulan tuh nggak ada kasus tuh, nggak mungkin. Minimal kita pasti ada mendapatkan permasalahan tentang anak-anak kita. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Ini yang seperti yang segitiga restitusi tadi, yaitu menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan masalah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan kepada anak tersebut. Ini simulasi contoh Bapak Ibu, contoh dari penerapan segitiga restitusi yang pernah saya laksanakan pada beberapa minggu yang lalu. Ini simulasi contohnya seorang anak ini lagi bikin kelompok nih Bapak Ibu, bikin kelompok ya kan. Tiba-tiba saya masukkan satu anak di situ, perannya di situ sebagai anak yang bodoh. Nah, pada saat saya masukkan anak yang bodoh pada kelompok, misalnya saya contohkan saja kelompok 1, saya masukkan dia ke dalam kelompok 1, maka kawan yang lain itu nolak, terutama ini sini aktrisnya si Azima. Si Azima ini menolak keras nih. Oh, nggak boleh dia masuk ke yang jadi korbannya waktu itu si Malika. Malika ini nggak boleh masuk ke kelompok kami nih, karena Malika tuh masuk pun dia ke kelompok kami itu hanya jadi beban katanya, hanya tidak dapat berkontribusi terhadap hasil kerja diskusi kelompok, dan nanti kami yang cari-cari, dia aja duduk-duduk aja. Nah, posisinya begitu ya. Walaupun apa yang dikatakan Azima ini benar ya, memang si Malika ini tidak berkontribusi terhadap kelompoknya, namun cara-cara seperti yang Azima lakukan itu sebenarnya tidak boleh, tidak salah, tidak benar ya. Itu adalah sesuatu tindakan yang salah. Nah, bagaimana cara supaya Azima tidak melakukan lagi kesalahan yang sama? Maka saya terapkanlah proses dari penyelesaian kasus pada segitiga restitusi. Nah, ini simulasi aja ya Bapak Ibu ya, bukan kejadian sebenarnya. Oke, ini tanggapan dari Azima setelah melaksanakan rangkaian kegiatan segitiga restitusi.
tersambung. Aduh, mohon maaf sekali Bapak Ibu. Aduh, kembali lagi dia. Oke, kita kembali kepada kasus tadi. Azimah, kita kan telah melakukan praktek baik segitiga restitusi ya. Sekarang gimana tanggapan Azimah setelah kita melakukan praktek 3 langkah segitiga restitusi yang telah kita laksanakan? Adalah tadi Bapak Ibu pemaparan tentang sesi berbagi tentang penerapan budaya positif yang harus kita terapkan di lingkungan sekolah kita. Oke Bapak Ibu, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator, kepada Bu Alfi, dipersilakan. Oke, terima kasih banyak untuk Pak Firdaus atas materi yang sudah disampaikan pada kita semua. Baiklah Bapak Guru hebat, sekarang kita buka sesi tanya jawab. Untuk pertama kita buka untuk 1 pertanyaan dari Bapak Guru hebat. Pada Bapak Ibu yang ingin bertanya, dipersilakan. Ada yang ingin bersilakan? Silakan Ibu Irma. Ya, terima kasih atas waktunya. Seperti yang sudah kita dengarkan tadi, bahwasanya kita sebagai guru itu harus bisa menerapkan praktik baik, yaitu segitiga restitusi, cara dalam menyelesaikan masalah, atau dengan adanya keyakinan kelas yang sudah kita terapkan kepada anak. Misalnya sudah kita terapkan nih Pak, tapi masih ada juga anak yang melakukan hal yang sama. Jadi apa yang harus trik baik yang harus kita lakukan? Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Irma atas pertanyaannya. Langsung saja kita minta kepada Pak Firdaus untuk menjawab pertanyaan dari Bu Irma. Kepada Bapak dipersilakan. Oke, terima kasih kepada Bu Alfi. Terima kasih Bu Irma atas pertanyaannya. Jika kita telah melaksanakan budaya positif, misalkan, kita telah melaksanakan semua rangkaian segitiga restitusi. Sebelumnya kita harus memahami ya Bu Irma, pada sebenarnya kita ini kita sebagai seorang guru juga bukan maha segalanya, bukan juga bisa segalanya. Jadi kita sebagai seorang guru juga harus berusaha dengan komitmen yang sangat tinggi, tidak pernah putus asa, sehingga kita terus berupaya. Saya yakin dan percaya apa yang dikatakan Bu Irma itu benar. Tidak mungkin penerapan segitiga restitusi ini bisa diterapkan kepada siswa hanya sekali saja, sekali langsung anak berubah. Nah, itu terlalu ajaib sekali bagi kita seorang guru. Nah, tentu perlu upaya-upaya yang berkelanjutan yang sering kita laksanakan. Kita tidak perlu bosan-bosan untuk selalu menerapkan kembali segitiga restitusi yang telah kita terapkan tadi.
tadi, sehingga betul-betul sampai anak tadi betul-betul bisa memahami, bisa mencapai kodrat alamnya sesuai dengan kodrat samanya, sehingga hak mereka sebagai siswa, sebagai pembelajar di sekolah bisa terpenuhi jika perilaku, sikap, dan budaya positif yang mereka terapkan itu sudah benar, maka pembelajaran akan mengikut saja. Jadi kesimpulannya Bu Irma, jika dia tidak berubah-berubah juga, maka kita sebagai seorang guru jangan pernah bosan untuk selalu berupaya membuat siswa kita itu menjadi siswa yang memiliki karakter yang baik, dengan tetap menerapkan pola-pola yang telah disampaikan pada pemaparan sebelumnya. Begitu Bu Irma. Oke, terima kasih Pak Firdaus. Bagaimana Ibu Irma atas jawaban dari Pak Firdaus? Ya, terima kasih Pak. Berarti kita memang harus mempraktekkan filosofi KHD ya Pak ya. Tugas guru menuntun. Terima kasih Pak. Oke, Ya, terima betul, kasih. Bu. Betul, Bu. Kita harus selalu menuntun siswa kita. Oke, terima kasih Ibu Irma. Pada Bapak Guru hebat yang lain, kita masih ada satu sesi pertanyaan lagi. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, dipersilakan. Bagaimana Bapak Ibu? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Oke, sepertinya tidak ada ya Pak Firdaus ya. Bapak Ibu guru hebatnya sudah memahaminya semua. Oke. Untuk Pak Firdaus, ada yang ingin disampaikan untuk di akhir acara ini? Baiklah, sedikit penguatan ya Bu Alfia. Oke, baiklah Bapak Ibu, terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu di dalam webinar implementasi budaya positif di lingkungan sekolah. Mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan ini dapat kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama sebagai kita sebagai seorang pendidik. Satu hal yang perlu harus kita sadari bahwasanya kita ini sebagai seorang guru itu menghadapi manusia, bukan menghadapi benda tidak bergerak, tetapi kita menghadapi manusia. Maka sudah sejatinya kita sebagai seorang guru harus terus mengembangkan kompetensi diri kita. Kita harus menemukan trik-trik baik, budaya positif harus kita terapkan di dalam lingkungan sekolah kita, sehingga anak-anak yang kita ajarkan masuk ke dalam, sehingga anak yang kita didik itu memiliki karakter yang baik sesuai dengan apa yang telah kita harapkan sebelumnya. Nah, kemudian kita sebagai seorang guru, Bapak Ibu, memang seperti yang dikatakan Bu Irma tadi, kita tidak boleh bosan untuk mendidik anak, membentuk karakter anak. Memang kita dibutuhkan kesabaran tinggi sekali. Maka kita ini kan guru Bapak Ibu. Guru itu orang hebat, ya. Orang hebat kita diciptakan oleh Tuhan menjadi seorang guru, maka kita diciptakan oleh Tuhan untuk menciptakan orang hebat. Semua orang-orang hebat itu berasal dari guru. Ya, jadi maka oleh sebab itu mengikuti perkembangan zaman, mengikuti gaya-gaya anak, apalagi anak-anak yang zaman sekarang ini sudah luar biasa maju teknologi, ya, bahkan mereka lebih jago daripada kita sebagai seorang guru, ya, di bidang IT. Kemudian kita tidak pula bisa menyampingkan begitu jago juga perangai-perangai mereka, ya kan? Makin banyak, makin tinggi, makin maju teknologi, makin maju pula perangai mereka. Maka kita sebagai seorang guru harus selalu upgrade, ya Bapak Ibu ya, kita harus selalu upgrade, kita harus selalu mengembangkan kompetensi. Kemudian jangan bosan-bosan untuk selalu menuntun anak kita sebagai guru, karena setelah diterapkan oleh filosofi Ki Hajar Dewantara, ya, karena seorang guru itu harus menuntun, ya, sehingga anak mendapatkan hak belajarnya, sehingga mereka mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Itu adalah konsep dari filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Jadi kita sebagai seorang guru memiliki tanggung jawab yang besar. Satu hal lagi Bapak Ibu, kita tidak akan pernah bisa melakukan perubahan sendiri, ya, kita tidak akan pernah bisa melakukan perubahan sendiri.
Maka untuk melakukan perubahan ini kita harus bergandengan tangan, semua warga sekolah harus terlibat aktif di dalam melakukan perubahan ini. Tidak boleh ada yang tidak sepakat ya, saya udahlah ngajar aja lah gitu ya. Nah, jadi konsep yang seperti itu tidak boleh lagi kita kembangkan. Kita harus bergandengan tangan, kita sama-sama melakukan perubahan sehingga harapannya anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang berkembang, sehingga generasi 20 tahun yang akan datang adalah generasi emas yang kita ciptakan dari tangan Bapak Guru hebat yang ada pada hari ini. Mungkin itu saja pemaparan materi kita pada hari ini. Lebih dan maaf, saya mohon maaf ya jika kekurangan. Saya mohon maaf. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang sudah hadir, dari Bapak Ansor dari Batu Selapan ya, Bapak Jaswati dari Bapak Utaka, Bapak Didit dari Bandar Laksamana ya, kemudian Pak Nodi dari Talang Mandau, dan Bapak Guru hebat di SMP Negeri 9 Mandau yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada hari ini menjadi ladang amal ibadah bagi kita, sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi diri kita, membuat diri kita menjadi lebih baik ke depannya, baik di dunia maupun di akhirat. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Firdaus dan Bapak Guru hebat yang lainnya. Demikianlah kegiatan webinar yang telah dipaparkan oleh Bapak Firdaus. Semoga apa yang disampaikan beliau dapat bermanfaat bagi kita sebagai seorang guru dan akan menghasilkan murid-murid yang berkualitas yang akan mampu bergotong menyongsong masa depan Indonesia yang lebih maju lagi. Terima kasih. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Firdaus. Sama-sama Bu Dening. Izin live ya Pak. Oke, silakan. Oke.